Dan para a'imah di zamannya seperti di tabaqah yang keempat ini Imam Qatadah, Ibnu Di'amah, dan juga Imam Az-Zuhri, dan juga Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, dan juga Sulaiman Ibnu Tarkhan, bapaknya Mu'tamir, dan yang lainnya. Di tabaqah yang keempat banyak. Dan kedudukan Saleh Ibnu Kaisan barakallahu fikum, rawi yang thiqah. Disebutkan oleh Abu Hatim bahwa huwa thiqatun yu'addu min fit tabi'in. Dia adalah rawi thiqah termasuk dari orang-orang tabi'in. Dan begitu pun Yahya Ibnu Ma'in mengatakan huwa thiqah. Dan Ya'qub Ibnu Sufyan Al-Fasawi mengatakan thiqatun sabtun, dan kalimat thiqatun sabtun di atas derajat thiqah. Dan ditanya Imam Ahmad tentang Saleh Ibnu Kaisan, apa katanya? Bakhin-bakhin. Makna bakhin-bakhin yakni dia adalah bukan kaleng-kaleng, itu maknanya. Maksudnya bakhin-bakhin adalah sangat bagus, mantap. Maka inilah kedudukan Saleh Ibnu Kaisan. Kemudian Saleh meriwayatkan dari Ubaidillah. Maka Ubaidillah di sini adalah Ubaidillah ibni Abdillah Al-Hudali. Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah Al-Hudali. Dan dia Al-Hudali Al-Madani, dari ahli Madinah. Maka sanadnya mulai dari Saleh ibnu Kaisan ahli Madinah, dan juga Ubaidillah ahli Madinah, dan Sufyan ibnu Uyainah di Makkah. Berarti kita katakan sanad ini musalsal bil Hijaziyin, dari Hijaz. Dan Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah Al-Hudali, dia hidup di tabaqah yang ketiga, as-salisah. Dan tabaqah as-salisah maknanya apa? Kalau tadi tabaqah yang keempat dia dari kelompok tabi'in shaghir, maka tabaqah yang ketiga adalah tabaqatul wusta, dari tabi'i pertengahan. Dan hidup di zaman ini di tabi'i pertengahan dari imam-imam muhaddis seperti Abu Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyat, hidup di zamannya. Dan Al-Hasan Al-Basri, dan Muhammad ibnu Sirin, dan juga Abu Burdah anaknya Abu Musa Al-Ash'ari, dan Zaid ibnu Aslam Al-Mufassir, bapaknya dari Abdurrahman, dan juga Ikrimah Maula Ibni Abbas Mufassir, dan Mujahid Al-Makki Imam Mufassir, muridnya Ibni Abbas. Maka banyak dari para ulama yang hidup di tabaqah yang ketiga. Dan di antaranya Ubaidillah ibni Abdillah ibnu Utbah Al-Hudali. Adapun kedudukan dia di atas derajat thiqah juga. Dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah thiqatun ma'mun imam. Maka ini tiga sifat: thiqah, ma'mun, dipercaya, imam. Maka kedudukan rawi ini di zamannya sangat agung. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, thiqatun faqih kathirul hadis wal ilm, kathirul hadis wal ilm wasyair. Adapun dari sahabi yang diriwayatkan di sini, dia adalah Zaid ibnu Khalid Al-Juhani, yang mana dia dari sahabat yang tinggal bersama Nabi di Madinah, dan dia ikut di dalam pertempuran Syahidah Al-Hudaybiyah bersama Nabi, yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini kejadiannya di perang Al-Hudaybiyah. Dan dulu di saat terjadi perang Fathu Makkah, maka dia membawa bendera kaum muslimin dari liwa Juhainiyah.
Maka dia adalah Zaid ibnu Khalid al-Juhani, nisbah kepada Juhainiyah, seorang sahabi radhiyallahu anhu. Maka inilah dari sanad yang bisa kita jelaskan. Adapun wajah pendalilan maksud di dalam hadis ini adalah seperti biasa lafaz qala Allahu. Maka kita kembali kepada matan. Berkata Zaid ibnu Khalid yang bertempur bersama Nabi di Hudaybiyah, pada saat itu hujan. Qala mutira an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dihujani, itu maknanya. Turun hujan dan Nabi dalam keadaan perang Hudaybiyah. Faqala, berkata Nabi, qala Allahu, ini wajah pendalilannya. Berkata Nabi, qala Allahu, berarti hadis apa? Hadis qudsi. Dan maksudnya di sini inilah yang diinginkan. Karena pembahasan kita adalah tentang tauhid al-asma was sifat, dan qala Allahu menunjukkan Allah mempunyai sifat al-kalam. Allah mempunyai sifat berbicara. Mada Allah yaqul? Qala Allahu asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bi. Maka karena hujan tadi, jadilah hambaku menjadi dua golongan. Karena hujan ya, seperti tadi barusan kita hujan. Maka dari hujan yang Allah turunkan, akhirnya menjadi terbagi dua dari hamba-hamba Allah. Pertama, mereka orang yang beriman kepadaku, dan mereka orang yang kufur kepadaku. Maka ini yang diinginkan di dalam hadis ini, dan maksudnya juga qala Allahu. Lalu pertanyaan yang besar, kufur karena apa? Dan iman kepada Allah karena apa? Karena diadakan hujan kemudian terbagi hamba Allah menjadi dua, hamba yang beriman dan hamba yang kafir. Mana penjelasannya? Kita jawab, Imam Al-Bukhari seperti biasa dia mengulang-ulang hadis. Dan ini menunjukkan kefakihan beliau. Maka beliau meriwayatkan di Kitabut Tauhid, namanya juga Kitabut Tauhid. Berarti poin pendalilannya apa? Tentang tauhid asma wa sifat. Maka beliau di sini memasukkan hadis dengan lafaz yang singkat, dengan makna yang singkat. Yang penting apa? Qala Allahu, itu poin pendalilan, bahwa Allah berbicara. Adapun matan lafadznya diambil dari hadis-hadis terdahulu yang pendek, maka tidak berpengaruh, karena yang menjadi poin berhasil maksudnya adalah qala Allahu, Allah mempunyai sifat berbicara. Ini maknanya. Namun bolehlah kita tunjukkan bagaimana kefakihan Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini, karena poinnya Kitabut Tauhid ingin menjelaskan tentang sifat berbicara untuk Allah, ya sudah, hanya mengikhtisar lafaz yang jadi poin pokoknya qala Allahu. Adapun tentang permasalahan penjelasan kenapa bisa kafir dan kenapa bisa beriman dari hamba-hamba Allah karena hujan, maka marilah kita merujuk kepada riwayat beliau di kitab yang sebelumnya. Di mana? Di kitab Ghazwatu Al-Hudaybiyah, di hadis nomor 3832. Maka di sana kita pun akan membacakan sanad yang panjang yang mengambil faidah kenapa orang bisa beriman kepada Allah di saat diturunkan hujan dan sebagian menjadi kafir. Dan juga faidah di sini kita sebutkan dari sanad sebagai penguat. Maka berkata Imam Al-Bukhari di kitab Ghazwatul Hudaybiyah, bukan Kitabut Tauhid, berarti telah terulang hadis ini. Haddatsana Khalid bin Makhlad. Berarti gantinya siapa di sini? Khalid bin Makhlad.
Undur matan Imam Al-Bukhari. Atafhamun antum. Musaddad, badal musaddad. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Khalid ibnu Makhlad fi kitab Ghazwatil Hudaybiyah wa huna fi kitab Tauhid man musaddad. Na'am aw la? Qad takalamna al-an. Ikilu la tusafir ila ay makan. Maka di sini berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Khalid ibnu Makhlad, haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Badal man Sulaiman ibnu Bilal? Sufyan ibnu Uyainah. Qala haddatsani Saleh ibnu Kaisan. Badal man Saleh ibnu Kaisan? Badal Saleh. Maknanya disinilah madarul hadis. Idan min hadaini tariqain, dari dua jalan ini. Jalan yang pertama gurunya Imam Al-Bukhari Musaddad, haddatsana Sufyan ibnu Uyainah di dalam sanad Kitab Tauhid, dan di dalam Ghazwatil Hudaybiyah haddatsana Khalid ibnu Makhlad, haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Maka dari dua jalan ini siapa madarul hadis man? Madarul hadis Saleh ibnu Kaisan. Itu yang namanya madarul hadis. Madarul hadis adalah tempat pertemuan dari dua jalan, tiga jalan, empat jalan. Maka semuanya akan bertemu di Saleh ibnu Kaisan, berarti dia madarul hadis. Qala Sulaiman ibnu Bilal haddatsani Saleh ibnu Kaisan, berarti bertemu dengan sanad yang pertama di Kitab Tauhid. An Ubaidillah ibni Abdillah an Zaid ibni Khalid radhiyallahu anhu. Maka bertemulah sanad kepada Saleh ibnu Kaisan. Maka siapa guru Imam Al-Bukhari di sini? Di dalam Kitab Tauhid Musaddad. Siapa guru Imam Al-Bukhari di kitab Ghazwatul Hudaybiyah? Khalid ibnu Makhlad. Dan siapa madarul hadis dari kedua jalan? Saleh ibnu Kaisan an Ubaidillah ibni Abdillah an Zaid ibnu Khalid al-Juhani. Maka lihat sekarang lafadznya panjang. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami keluar bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah. Fa asabana matarun. Maka kami diturunkan hujan oleh Allah. Data lailatin, di saat malam hari. Fasallilana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Maka Nabi dalam keadaan safar tetap melaksanakan salat dan dohirnya berjamaah bersama Nabi di kemahnya dan sebagainya. Maka setelah salat fajar aqbala alaina. Apa faidah dari lafaz aqbala alaina? Setelah sholat, imam berpaling kepada makmum. Kemudian di sini juga Nabi memberikan wejangan. Maka ini dari sunnah juga, di mana seorang mudarris yang selalu menjadi imam memberikan wejangan ataupun pelajaran setelah ba'dal fajr. Dan itu yang kami lakukan kepada kalian ba'dal fajr. Setelah kita sholat berpaling, bertasbih, tahmid, takbir, kemudian mempelajari pelajaran-pelajaran, dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka Nabi setelah selesai dari sholat menghadap kepada kaum muslimin dan mengatakan pada waktu safar, faqala atadruna madza qala rabbukum. Apakah kalian tidak mengetahui apa kata Rob kalian? Di sini syahidnya bisa dimasukkan apa tidak kepada Kitab Tauhid? Bisa, karena apa? Qala rabbukum. Maka di riwayat Khalid ibnu Makhlad dengan lafaz qala rabbukum. Di riwayat Musaddad apa ya Uzair? Di riwayat Musaddad qala Allahu. Maka beda qala Allahu dengan qala rabbukum. Namun keduanya maknanya sama. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka di sini adab dari para sahabat. Para sahabat tidak cinta pujian. Jika di saat ditanya oleh Nabi, tahukah kalian apa kata Allah? Maka cinta pujian, mencari-cari jawaban agar benar dan dipuji, tidak.
Maka permasalahan ini masalah wahyu, masalah ini masalah agama. Maka mereka tidak mengetahui semuanya dan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala qala Allahu. Di sini pun sama, penegasan Allah berfirman. Kalau tadi tahukah kalian apa yang Rob kalian ucapkan?